Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM. Perkenalkan, nama saya Julita Lamsi Harkultom dengan NIM X9525080232, mahasiswa PPG periode 2 tahap 1 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Negeri 11 Maret. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SD Negeri 125549 Pematang Siantar dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya di kelas 5 SD. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Selamat pagi kelas 5. Ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mimpin doa, nak? Oke, Neymar, di sini, nak. Teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Kita akan menyanyikan lagu nasional, ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional semuanya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai cahaya dan bunyinya. Nah, yang kita pelajari itu adalah mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Sudah? Boleh dilihat sambil bukunya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu melalui kegiatan tanya jawab dengan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian cahaya dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan mendengarkan serta berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya melalui pengamatan dengan benar. Cobalah lihat dulu gambar yang di depan. Ini ada gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Apalah perbedaannya ini? Apa? Yang ini? Terang. Yang ini? Berarti kalau ini yang terang, berarti ini apa? Banyak cahaya. Sedangkan ini tidak ada cahaya. Nah, kalau dia ada cahaya, bisa nggak kamu melihat benda yang ada di sini? Bisa. Apa aja itu? Kursi. Jendela, ya. Nah, kalau yang ini ada nggak kamu lihat? Ada, tapi tidak jelas. Itu dia. Nah, manakah ruangan yang lebih banyak cahaya? Ini cahayanya di mana, nak? Berarti sini
matahari. Sudah? Nah, sumber cahaya lainnya apa aja? Ada api, lilin, lampu, ya. Pernah kan menghidupkan lampu kan? Nah, contohnya coba dulu bayangkan di pikiranmu kalau lagi malam mati lampu. Terus kamu ambil lilin, kamu hidupkan. Bagaimana ruangan itu? Memiliki cahaya. Sebelumnya kalau tidak dihidupkan lilin bagaimana? Atau tidak ada cahaya. Terus ketika kamu sudah hidupkan lilinnya, ada cahaya, bisa nggak kamu melihat bendanya? Bisa. Itu dia. Nah, kalau misalkan semakin banyak lilin dihidupkan, semakin apa? Semakin terang. Itu dia. Bisa ya? Oke, nah kemudian coba lihat ini. Apa itu cahaya? Ya kan? Nah, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat benda. Ya kan? Contoh kayak ruangan kita ini, mati nggak lampunya? Mati. Tapi kenapa bisa terang? Iya, ada sinar cahaya. Oke. Nah, sifat-sifat cahaya yang pertama itu adalah merambat lurus. Ya, merambat lurus. Yang kedua dapat dipantulkan. Yang ketiga menembus benda bening. Yang keempat dapat dihiaskan. Yang kelima dapat diuraikan. Yang keenam oke, jadi ada 16 sifat bayangan atau sifat cahaya. Ya, ada 6 sifat cahaya. Yang pertama merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga menembus benda bening, yang keempat dibiaskan, yang kelima diuraikan, yang keenam dapat membentuk bayangan. Pernah nggak kamu melihat bentuk bayangan? Pada saat kapan? Siang hari. Oke, terus apa lagi? Malam hari. Malam hari kalau mati lampu kan? Baru kamu hidupkan apa tadi? Lilin atau senter. Ada nggak bayangannya? Ada. Itu dia. Itu adalah salah satu sifat cahaya. Oke, yang pertama, cahaya merambat lurus. Ini gambar apa enggak? Senter kalau kita buat di gelap, di ruangan tertutup yang tidak ada cahaya, kamu senter pas nanti dianya itu cahayanya akan merambat lurus. Oke. Nah, contohnya ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Itu dia ya. Oke. Yang kedua, ini adalah dapat dipantulkan. Ini senter, ini cahaya. Nah, dia dapat dipantulkan. Ini dia. Lihat tanda panahnya. Sudah? Nah, ini adalah contohnya pemantulan cahaya pada cermin. Inilah contohnya cermin. Nah, kalau cermin, kalau senter itu nanti cahaya itu akan dipantulkan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah cahaya menembus benda bening. Contohnya jendela, kaca jendela yang kayak ruangan tadi. Kenapa bisa masuk cahaya padahal kan tuh ada jendela? Nah, itu dia bahwa sifat cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, seperti gambar ini. Jadi cahaya itu bisa menembus. Itu dia. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai sifat cahaya itu dapat dihiaskan. Nah, selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya itu juga dapat dihiaskan atau dibelokkan. Ya. Nah, ketika menembus media yang berbeda, misalnya dari udara menembus ke air, maka cahaya bisa dihiaskan atau dibelokkan. Contohnya adalah pensil yang akan kita masukkan atau sendok ke dalam gelas, kemudian nanti kita isi dengan air. Itu nanti yang akan kita amati. Ya, ketika nanti ada gelas kaca, kita masukkan air, terus kita masukkan pensil atau sendok. Nanti kalau dari luar kita tengok kok kayak patah itunya, sendoknya atau pensilnya. Nah, itu kenapa?
ya, karena dia dapat dibiasakan. Oke. Nah, kemudian cahaya dapat diuraikan. Pernah lihat pelangi? Nah, cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi itu karena menggunakan prisma transparan. Nah, pada pelangi, air hujan itu bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Makanya terbentuklah pelangi, bukan karena kayak dongeng-dongeng dulu, ibu, ih ada pelangi berarti ada bidadari mandi, bukan. Dia kan pernah nggak dengar dongengnya tuh? Pernah, itu dia. Oke, nah ini dia dapat membentuk bayangan. Nah ini dia contohnya seperti yang kita bilang tadi, kalau mati lampu, ada lilin, kita jalan pasti ada bayangan di dinding, iya kan? Nah seperti gambarnya ini, ada kan bayangannya? Nah seperti itulah dia kalau sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Oke. Nah dari materi ini kita nanti akan mengamati sebuah media pembelajaran. Ini akan ibu bagikan ke setiap kelompok. Jadi nanti setiap kelompoknya coba diamati dari yang ibu berikan. Kelompok 1 coba dilihat dulu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba dilihat dulu yang pertama itu adalah kegiatan 1. Coba dulu lihat kegiatan satunya. Nah, di kegiatan 1 ini nanti yang akan kita kerjakan.
kelompok 2. Sini, kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Perkenalkan kelompoknya dan namanya masing-masing. Perkenalkan nama saya Asisi dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Neymar dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Noval dari kelompok 2. Perkenalkan
Betul? Betul. Oke, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, terima kasih. Ayo, siapa lagi yang mau? Ayo, siapa lagi? Bagi tangannya. Oke, Kenji, sini. Ini dari kelompok 3. Oke, ayo. Hasil seramnya adalah Senter dapat menembus benda bening. oke. Apa kesimpulan dari coba? Kesimpulannya adalah bahwa senter dapat menembus benda bening sehingga Oke, mantap jawabannya. Dengarkan bahwa yang pertama tadi mereka amati adalah diceritakannya. Ketika dibuat gelas, kemudian dibuat cahaya senter, bahwasanya cahayanya itu bisa tembus benda bening. Benda beningnya itu apa? Yaitu gelas. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa cahaya yang pada senter itu bisa menembus benda bening, bukan senternya yang bisa menembus benda bening, tapi cahaya senter. Bisa? Bisa nak? Paham nak? Oke, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke. Ke selanjutnya ini ada ibu tes pemahaman. Ya, tes pemahaman. Ini coba dulu dikerjakan kembali bersama teman-temannya. Nah, itu kan tes pemahaman itu boleh dilihat dulu masing-masing. Dia ada gambar, kemudian penjelasan, kemudian sifat cahayanya seperti apa. Apakah dia membiaskan, apakah dia dipantulkan, apakah dia ditembus benda bening. Nah, coba dulu kamu buatlah di tes pemahaman itu. Nanti dibikin namanya ya, namanya.
Oke, yang lain nak? Oke, sini yang lain nak? Oke, mana ini Kak? Kita akan mengulas kembali materi kita hari ini ya. Tadi bahwasanya kita belajar mengenai apa tadi? Cahaya dan sifat-sifatnya. Ada berapa cahaya dan sifat-sifatnya? 6. Ya, ada 6. Yang pertama di gambar lurus. Cahaya dapat dan yang ketiga cahaya dapat menembus benda. Yang keempat dapat dibiaskan, yang kelima diuraikan, dan yang keenam dapat membentuk bayangan. Oke, nah coba lihat semua ke depan. Ini ada lagu mengenai sifat-sifat cahaya. Nanti nadanya itu naik becak, tahu kan? Coba kita sama-sama. Betul, no? Dari pelajaran kita hari ini, adakah yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, nak? Ada? Enggak ada. Oke, nah, apalah yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Ayo, coba siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Apalah yang kalian sukai atau yang berkesan dari pelajaran hari ini? Hah? Oke, bahwa pelajaran hari ini menyenangkan. Oke, nah kemudian ada yang belum kalian pahami mengenai pembelajaran hari ini, mengenai sifat-sifat cahaya ada? Oke, semua paham? Oke. Nah, kalau sudah semua paham, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran hari ini kita sudahi. Kita berdoa. Siapa yang mimpin doa, nak? Oke, Naufal sini, ayo. Teman-teman, sebelum kita pulang, ada yang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa